Diduga korban KDRT suami, petugas kepolisian membongkar makam ibu muda bernama Melia Damayanti di tempat pemakaman umum Gemplak Kidul, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati. Salah satu pecanak DPC PKP yang mendaftar di KPU Solo menarik perhatian lantaran dulunya merupakan seorang preman. Penanaman mangrove serentak dilaksanakan oleh jajaran TNI di seluruh Indonesia bersama Presiden secara daring pada Senin sore. Selamat sore pemirsa, bersama saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Pemirsa, petugas kepolisian membongkar makam ibu muda bernama Melia Damayanti di tempat pemakaman umum Gemplak Kidul, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, usai ditemui adanya kejanggalan dari kematian Melia. Pembongkaran makam ini diperuntukkan untuk mengotopsi jasad Melia. Inilah makam Melia Damayanti, ibu muda berusia 24 tahun. Dirinya dinyatakan meninggal dunia pada Minggu 14 Mei lalu selepas terjatuh dari motor. Keluarga tak menyangka dan menaruh kecurigaan, pasalnya tak ada luka akibat kecelakaan, bahkan tak ada kerusakan pada sepeda motor. Justru luka lebam yang mewarnai tubuh Melia di bagian wajah, kepala, dan tubuh. Kecurigaan tersebut akhirnya membawa keluarga untuk melaporkan kematian Melia yang tak wajar ini. Akhirnya pada Senin 15 Mei kemarin, makam Melia dibongkar untuk dilakukan autopsi. Usut punya usut, Melia diduga meninggal dikarenakan dianiaya oleh suaminya sendiri, yakni MT, yang merupakan warga desa Gemplak Kidul, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati. Kronologi kejadian tersebut bermula ketika MT pulang ke rumah dengan kondisi mabuk selepas minum arak dan melihat anaknya kehabisan popok, sehingga MT mengajak sang istri untuk pergi membeli popok. Selepas itu MT terlibat cekcok dengan sang istri dan kemudian berhenti di sebuah lapangan yang berada di sebelah MTS Negeri 2 Pati, serta berlanjut pada aksi pemukulan MT kepada istrinya hingga tak sadarkan diri. MT kemudian membawa istrinya kembali pulang, dan keesokan paginya sekira pukul 11 siang, MT membawa istrinya ke rumah sakit. Namun Melia sudah dalam kondisi tak bernyawa. MT pun turut merekayasa penyebab kematian istrinya yang ia ungkapkan sebagai kecelakaan dari sepeda motor. Kini MT sang suami sedang dalam proses penyelidikan Polresta Pati. Selamat selaku Kepala Desa Gemplak Kidul mengungkapkan, sebelumnya ia sempat menginterogasi MT dan mengamankannya dari sasaran warga sebelum akhirnya diamankan oleh petugas kepolisian. Untuk keterangan suami, asumsi Mbak Yanti meninggal karena jatuh dari sepeda motor. Nah, waktu pemandian jenazah, ada pihak warga dan masyarakat, ada kecurigaan bahwa itu tidak jatuh dari sepeda motor karena ada di waktu kemudian jenazah tidak ditemukan luka luar yang jelas. Waktu kemudian jenazah hanya ditemukan luka lebam di kedua mata dan sekitar wajah. Maka dari itu untuk dari pihak warga istilahnya tidak puas untuk meninggalnya si Yanti itu. Nah, terus dari salah satu pihak warga untuk kemarin tadi malam dari warga itu memboncengkan si suami namanya si Tian, itu boncengkan ke rumah saya dan saya tanya untuk mengantisipasi hal yang tidak saya inginkan karena masa begitu banyak, saya menghubungi dari pihak kepolisian. Pihaknya pun menambahkan, Melia sempat dibawa ke Rumah Sakit Islam Pati
dan sekira pukul 11 siang dinyatakan meninggal dunia dan langsung dimakamkan. Sementara itu, hasil dari pemeriksaan jasad Melia, Kombes Pol Sumi Hastri Purwanti selaku Kabid Dokes Polda Jawa Tengah membenarkan bahwa meninggalnya ibu muda tersebut jelas tidak wajar. Ada kekerasan pada bagian tubuh dan wajah juga kepala yang diterima si korban dalam beberapa waktu, tidak sekali, jadi beberapa kali seperti itu. Pihaknya juga menambahkan, dari hasil pemeriksaan luka lebam di wajah, kepala, dan tubuh korban berasal dari pukulan benda tumpul yang bertulang. Tak hanya itu, jasad Melia juga diduga sedang mengandung dan usia kandungannya sudah 2 bulan, namun masih dalam pemeriksaan lebih lanjut oleh petugas terkait. Dari Pati Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, jalan Tlogobungu Lahar, tepatnya di Desa Telogorejo, Kecamatan Tlogobungu Pati, rusak parah dan kondisinya kian memprihatinkan. Pasalnya kerusakan badan jalan hampir menyeluruh hingga membentuk bendungan besar. Para pengendara dan warga yang melintas pun turut mengeluh rusaknya jalan penghubung antar desa tersebut. Inilah penampakan jalan Tlogobungu Lahar setelah hujan lebat. Jalan yang menghubungkan ke Desa Lahar, Kecamatan Tlogobungu ini kondisinya sangat memprihatinkan. Kondisi ini sudah berlangsung kurang lebih 3 bulan. Lubang jalanan menganga cukup besar dan hampir memenuhi lebar jalan, sehingga para pengendara harus mengurangi laju kendaraannya. Sementara itu, setelah diguyur hujan, kondisi diperparah dengan genangan air yang memenuhi lubang jalan yang hampir setinggi ban mobil minibus. Hal senada juga diungkapkan oleh Sri Giyarti, selaku pedagang di tepi jalan tersebut. Pihaknya mengeluhkan rusaknya jalan sangat mengganggu aktivitas warga sekitar maupun pengguna jalan. Akibatnya sudah banyak pengendara yang terpeleset dan jatuh di jalan tersebut. Kalau habis hujan banyak yang jatuh dan terpeleset. Kalau nggak hujan gimana kondisinya? Kalau nggak hujan ya debu kemana-mana. Mengganggu penglihatan. Mengganggu orang itu loh apa? Lewat. Ya orang jualan juga. Pihaknya berharap akses jalan menuju Desa Lahar ini segera diperbaiki sehingga dapat memudahkan aktivitas warga. Mengingat jika musim hujan, jalan rusak selalu tergenang dan ketika musim panas banyak debu berterbangan. Dari Pati Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Di Ayo Ngaji bersama Lingkar TV. Hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, jam 17.30 sampai jam 7 malam. Ngomong hari ini harus, seperti itu. Anda akan ditemani Ustadz-Ustadzah untuk belajar huruf-huruf hijaiyah dan ilmu Al-Quran. Saksikan terus Ayo Ngaji hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih,
dimakan, maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantul tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayang Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayub, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Ane wis golek baten ngono kuwi njur aspal pol. Lapangan diemplok. Semen ya didahar. Memberi hiburan malam Anda yang dikemas dalam budaya Jawa, nguri-nguri budaya, hadir setiap hari jam 00.30 sampai jam 3 dini hari hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, cinta tak selamanya indah, adik. Kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah menerima sebanyak 1.793 berkas pendaftaran bakal caleg dari 18 partai politik dan 11 berkas dari bakal calon anggota DPD. Selama pendaftaran bakal caleg dan bakal calon anggota DPD yang akan maju dalam pemilu 2024 mendatang. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah telah menerima sebanyak 1.793 berkas pendaftaran bakal caleg dari 18 partai politik. Selama pendaftaran bakal caleg sejak 1 hingga 14 Mei 2023. Jumlah tersebut terdiri dari 1.067 bakal caleg laki-laki dan 726 merupakan bakal caleg perempuan.
Komisioner KPU Jawa Tengah, Divisi Hukum dan Pengawasan Muslim Aisyah mengatakan, berkas yang telah diterima KPU pada tahapan selanjutnya yakni melakukan verifikasi administrasi berkas dan data yang dilakukan pada 15 Mei hingga 23 Juni 2023. Pada tahapan ini pihak KPU akan melakukan penelitian untuk mencari kebenaran dokumen persyaratan dan juga keabsahan dokumen persyaratan. Pada tahapan ini apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian data, maka pihak pendaftar diharap segera melakukan perbaikan yang dilakukan pada 10 Juli hingga 10 Agustus 2023. Setelah tahapan ini, mulai hari ini tanggal 15 Mei sampai nanti tanggal 23 Juni yang dilakukan KPU adalah proses verifikasi administrasi. Di dalam proses ini nanti KPU akan melihat satu persatu seluruh persyaratan bakal calon yang nanti menjadi ukuran adalah apakah seluruh berkas yang menjadi persyaratan itu sesuai gitu ya, benar dan sah atau masih ada beberapa hal yang mesti harus diperbaiki. Nah, dalam kaitan dengan ini nanti seandainya KPU menemukan beberapa dokumen persyaratan yang sekiranya harus dilakukan klarifikasi, KPU akan melakukan proses klarifikasi ke beberapa instansi yang terkait dengan soal berkas ini. Selain menerima berkas dari bakal calon anggota DPRD Jawa Tengah, pihak KPU juga menerima 11 berkas dari bakal calon perseorangan atau bakal calon anggota DPD. Dari Semarang, Hinufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, DPD 1 Partai Golkar Jateng mendaftarkan bacaleknya ke KPU Jawa Tengah di Kota Semarang pada Sabtu 13 Mei 2023. Salah satunya merupakan pengusaha muda asal Solo, Hasbindi Haris, yang menyatakan siap untuk meramaikan pemilihan legislatif Jawa Tengah pada pemilu 2024 mendatang. Pemilu 2024 mendatang memunculkan sederet bakal calon legislatif muda yang tersebar di penjuru Jawa Tengah. Salah satunya pengusaha muda asal Kota Solo, Hasbindi Haris Prasetyo, yang maju dalam Pileg DPRD Provinsi Jawa Tengah, Dapil 7, yang meliputi Kota Solo, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Klaten dari Partai Golkar. Haris turut didaftarkan DPD 1 Partai Golkar Jawa Tengah ke KPU Provinsi Kota Semarang pada Sabtu 13 Mei 2023. Dengan usia yang masih 26 tahun, sosok yang juga pengusaha kuliner tersebut menilai potensi besar untuk menggait pemilih masyarakat luas Dapil 7 Provinsi Jawa Tengah, terutama dari generasi Z. Menurutnya generasi Z atau pemilih yang lahir setelah tahun 1996 merupakan mayoritas pemilik suara di pemilu 2024 mendatang. Sebagai bacalek baru, Haris menegaskan akan melakukan kolaborasi dengan kader senior yang lebih dulu matang di arena kontestasi politik maupun duduk di kursi legislatif. Selanjutnya dari survei yang dibuat oleh para survei ahli untuk pemilih di tahun 2024 adalah banyak kaum milenial yang terlebih lagi di Gen Z. Saya salah satu daripada Gen Z tersendiri mewakili mencalonkan legislatif di DPRD Provinsi, dan saya juga dari data pencalekan yang mencalonkan di legislatif di Dapil Jawa Tengah Dapil 7 saya adalah yang termuda daripada kader-kader atau calon legislatif yang lain. Disinggung mengenai kostum Jawa, yakni lurik yang dikenakan saat pendaftaran ke KPU Jawa Tengah, putra kedua dari Ketua Umum Senkom Mitra Polri, Katno Hadi ini mengungkapkan bahwa kostum tersebut memiliki filosofi tersendiri. Apalagi dirinya mengusung tagline Sahabat Rakyat dengan harapan bisa menjadi pengayom, pendengar yang baik, dapat diandalkan, dipercaya, memiliki empati, memberi pengaruh yang baik, dan dapat membuat masyarakat nyaman. Sedangkan untuk program kerja, sosok yang juga Wakil Ketua DPD 2 Golkar Solo tersebut memiliki sederet program, seperti menjalankan sistem ekonomi masyarakat, hingga membuat, menggerakkan, dan meningkatkan UMKM serta wirausaha.
Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Di Ayo Ngaji bersama Lingkar TV. Hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, jam 17.30 sampai jam 7 malam. Ngomong hari ini harus, nah seperti itu. Anda akan ditemani Ustadz-Ustadzah untuk belajar huruf-huruf hijaiyah dan ilmu Al-Quran. Saksikan terus Ayo Ngaji hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantul tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayang Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Juliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Juliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Ane wis golek baten ngono kuwi njur aspal kon. Lapangan diemplok. Semen ya didahar. Memberi hiburan malam Anda yang dikemas dalam budaya Jawa, nguri-nguri budaya, hadir setiap hari jam 00.30 sampai jam 3 dini hari hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi
ngobrol inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, cinta tak selamanya indah, adik. Kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Pemirsa, DPC PKB Kota Solo mendaftarkan 45 bacalek mereka untuk DPRD Solo yang akan bertarung di pemilu tahun 2024. Dari 45 orang yang akan maju tersebut, ada salah satu bacalek yang menarik perhatian lantaran dulunya merupakan seorang preman. Ivan Anggar Prastya, pria berusia 32 tahun ini bulatkan tekad untuk maju dari daerah pemilihan 5 Kota Solo yang meliputi Kecamatan Jebres. Dilihat dari rekam jejaknya, Ivan ternyata pernah terjerumus di dunia hitam hingga masuk penjara. Ivan mengatakan, saat masih berada di dunia hitam, dirinya biasa berkelahi dan terlibat tawuran. Namun akhirnya ia mengalami titik balik yang membuatnya bertekad untuk berhijrah. Kini Ivan tidak ingin lagi larut dalam kehidupan hitam tersebut. Titik balik kehidupan Ivan terjadi ketika dirinya harus menjalani hukuman penjara selama 3,5 bulan karena perbuatannya. Hari-hari selama menjalani masa hukuman tersebut, Ivan larut dalam rasa bersalah sehingga bertekad untuk berhijrah. Ivan juga ingin mengajak anak-anak muda, utamanya generasi Z, untuk lebih aktif di dunia politik. Ivan mengaku saat di PKB, ia menemukan hal-hal baru dan menarik yang dapat mengubah cara berpikirnya sebagai generasi muda. Kemudian saya akhirnya berhijrah ke PKB ini menemukan sesuatu hal yang baru dan menarik yang saya kira bisa mengubah mindset pola berpikir anak muda. Mungkin 10 tahun yang akan datang saya ingin menjadi duduk di kursi eksekutif, minimal wakil wali kota lah. Biasa berharap kan boleh bercita-cita kan setinggi langit. Solo ya? Solo. Maka dari itu saya ingin masyarakat memberi warna baru di kota Solo ini yang tadinya merah merona, dengan munculnya warna hijau ini bisa menghijaukan dan memakmurkan kota Solo. Karena secara praktek jika suatu kota ini tidak balance di legislatif, saya kira kebijakannya juga tidak bisa merata. Langkahnya untuk maju sebagai bacalek PKB ini merupakan langkah awal. Ivan ingin membuktikan bahwa dirinya mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat Kota Solo. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, pembalap asal Kediri, Lantian Juan, menjadi juara umum seri pembuka Trial Game Dirt 2023 di sirkuit Benteng Vastenburg Solo pada Sabtu malam 21 Mei 2023. Lantian sukses menjadi juara usai ungguli crosser asal Solo, Ivan Harinugroho. Seri pembuka Trial Game Dirt 2023 di sirkuit Benteng Vastenburg Solo, Jawa Tengah yang berlangsung sejak Jumat hingga Sabtu malam telah berakhir. Pada seri pembuka ini, Lantian Juan merajai ajang tersebut berkat akumulasi poin tertinggi di dua kelas utama, yaitu FFA Open dan Campuran Open. Total 50 poin yang diraih Lantian membuatnya unggul telak atas Asep Lukman dengan poin 38. Dan Raffi Ade dengan 37 poin. Crosser dari tim Rizky Motorsport tersebut
bahkan mengungguli jagoan kota Solo Ivan Hari Nugroho yang terpaut 3 detik di kelas campuran open. Kedua pembalap sempat beradu sengit hingga lap terakhir, namun Ivan sedikit kehilangan keseimbangan hingga tertinggal dari Lantian juara. Lantian mengaku bangga mampu menjadi juara seri perdana Trial Game Dirt di Solo. Menurutnya, sirkuit Benteng Vastenburg menghadirkan tantangan yang tak mudah untuk dilakukan. Terlebih lawan-lawannya juga menunjukkan performa yang baik dan sangat agresif untuk dapat meraih waktu tercepat dalam kompetisi tersebut. Lantian juga mengaku bahwa sirkuit Benteng Vastenburg ini merupakan sirkuit unik serta menguras banyak energi, karena terdapat beberapa tikungan yang memang sangat sulit. Di fisik sendiri ya, karena kalau kita melewati sirkuit yang ada di batu itu di tangan kayaknya ada susah, terowongan itu susah, dan sampingan double yang paling pojok single jadinya satu-satu yang paling pojok. Meski begitu, dirinya mengaku bangga karena berhasil menjadi juara umum dengan raihan 50 poin. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, penanaman mangrove serentak dilaksanakan oleh jajaran TNI di seluruh Indonesia pada Senin sore. Pangdam 4 Diponegoro memimpin langsung penanaman mangrove nasional di Pantai Tirang, Semarang, didampingi Kapolda Jawa Tengah dan Forkompimda, serta anggota TNI Polri dalam acara puncak penanaman mangrove serentak di seluruh Indonesia bersama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara daring. Sore dan selamat datang. Penanaman mangrove serentak ini dilaksanakan oleh jajaran TNI di seluruh Indonesia pada Senin sore, yang mana Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara daring hadir ikut dalam acara puncak penanaman mangrove nasional dari Taman Wisata Alam Angke Jakarta Utara. Di Semarang, penanaman mangrove diikuti oleh ratusan anggota TNI Polri beserta relawan. Pangdam 4 Diponegoro Majen TNI Widi Prasetyono memimpin langsung puncak penanaman mangrove nasional di Pantai Tirang, Semarang. Bersama Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Lutfi dan Forkompimda Jawa Tengah, serta ratusan anggota TNI Polri, secara serentak menanam ribuan mangrove di lahan pantai sebagai penahan abrasi. Semuanya, pada sore ini kita melaksanakan penanaman mangrove yang sebenarnya dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Namun untuk penyelenggaraan di Jawa Tengah dipusatkan di Pantai Tirang ini. Kemudian karena Kodam 4 Diponegoro masih kebetulan berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta, sehingga pelaksanaan kegiatan dilaksanakan di kedua wilayah provinsi tersebut. Kemudian sampai dengan hari ini yang ditanam adalah 59.700 sekian mangrove. Mudah-mudahan mangrove ini bisa sehat semuanya, kemudian subur, dan nantinya di kelak kemudian hari beberapa tahun sudah tumbuh seperti mangrove yang ada di belakang rekan-rekan sekalian. Mari kita jaga lingkungan kita sehingga semuanya aman, terutama pantai kita supaya tidak tergerus oleh air laut. Penanaman mangrove serentak ini dilakukan di 370 lokasi oleh jajaran TNI di seluruh Indonesia. Dengan bertajuk Mangrove for Better Life, diharapkan dengan menanam mangrove ini dapat mencegah abrasi laut. Diketahui di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sedikitnya telah ditanam 59.000 mangrove dan akan terus berlanjut. Dari Semarang, Hinufan, Lingkar TV melaporkan. Demikian Jateng hari ini, saya Puji Lestari dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.